Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi juga, Pak. Bapak Ibu, hari ini kita temu dalam sinkronus agenda 3 pengendalian pekerjaan. Agenda 3 ini banyak sekali mata pelatihannya, ada 7, sehingga hari atau waktunya juga lebih lama. Nah, Bapak Ibu, seperti yang di belakang saya ini ya, merupakan agenda pembelajaran PKP hari ke-15. Nah, ini adalah SIM saya, yaitu sertifikat bahwa pengampu hari ini boleh memberikan materi agenda 3 ya. Karena syarat bagi seorang pengampu untuk bisa menyampaikan agenda 3 harus pernah mengikuti pelatihan TOT atau workshop tentang PKP. Ini adalah legalitas pengampu untuk bisa memberikan materi agenda 3 di PKP. Izin memperkenalkan diri, ada beberapa yang sudah mengenal, ada Pak Yopi, ada Ibu Lia, mungkin yang sudah mengenal. Ini biodata saya, Bapak Ibu. Saya lama di Dinas Kesehatan dengan Pak Yopi, dengan Bu Lia. Di PKP baru 2 tahun. Kemudian latar belakang pendidikan terakhir di FKM UI tahun 2007. Bahan ini Bapak Ibu bisa download di Google Sheet, kata Pak Dede ya. Sebenarnya kemarin sudah saya masukkan di LMS, tapi sama Pak Dede di detail ternyata dimasukkan ke Google Sheet. Bapak Ibu izin melanjutkan sambil memperkenalkan diri nanti Bapak Ibu supaya tidak terlalu kaku ya pembelajarannya. Ini adalah buku yang kami susun di tahun 2023 yang judulnya adalah Reformasi Administrasi Publik. Ini adalah book chapter yang kami susun dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, ini adalah buku yang terbit bulan April, Inovasi dalam Administrasi Publik. Ini juga book chapter, artinya disusun oleh tim. Kemudian yang baru terbit bulan Mei kemarin, ini adalah Administrasi Publik di Era Digitalisasi. Ini juga sama book chapter. Ini merupakan kewajiban kami untuk fungsional Widya Iswara, harus menyusun buku dan artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang sudah terbit di jurnal P4I Sinta 4, Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Ini dilakukan di tahun 2022, pelatihannya dievaluasinya tahun 2023. Kemudian karya tulis selanjutnya adalah evaluasi pelatihan dasar CPNS. Ini dimuat di jurnal Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Baik, itu data kami selaku pengampu. Kami persilakan Bapak Ibu gilirannya memperkenalkan diri. Bapak Ibu sebutkan nama, instansi, tugas pokok dan fungsi, plus Bapak Ibu sampaikan ya, Bapak Ibu sampaikan tentang essay yang Bapak Ibu susun pada saat MOOC ya, kaitan dengan agenda 3. Singkat saja ya. Silakan dimulai dari Pak Ketua Kelas, Pak. Silakan Pak Ketua Kelas. Mangga izin Pak Wai. Ya. Nama saya Denny Setiawan, instansi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tugas pokok sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Kemarin waktu MOOC dalam pengendalian pekerjaan, eh, saya membuat narasi mengenai pengendalian pengolahan barang milik daerah dalam upaya penjaminan mutu pelayanan. Terima kasih. Baik, Pak Denny. Intinya apa, Pak, yang Bapak uraikan di situ, Pak? Intinya bahwa sebagai salah satu bentuk penjaminan mutu pelayanan, saya mencoba melakukan inventarisasi ya, pengelolaan supaya lebih optimal dalam pengolahan barang milik daerah. Jadi berdasarkan aturan yang baku, kita mencoba menata alur, terutama persediaan ya. Kan kalau barang milik negara itu terbagi dari dua jenis, aset tetap dan aset lancar. Di sini saya fokus karena Dukcapil itu lebih bergelut banyak dengan persediaan, salah satunya adalah Blanko KTPL yang merupakan distribusi dari Dirjen Dukcapil. Jadi mengoptimalkan pengolahannya dan penata usahanya dari mulai masuk barang sampai keluar barang, sehingga menjamin mutu pelayanan terutama ketersediaan Blanko sesuai dengan yang mau diproses atau sudah ditetapkan pencetakannya. Begitu Pak, secara garis besar. Baik, terima kasih Pak Denny Setiawan. Silakan ditunjuk Pak rekannya untuk melanjutkan. Memperkenalkan diri dan menyebutkan inti dari MOOC IC yang sudah dibuat di agenda. Silakan Pak Denny. Lanjut Bu Neng Linda. Ibu Neng Linda, silakan Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak WI, saya memperkenalkan diri. Nama saya Neng Linda Ardiani, NBH 07. Saya dari Dinas Kesehatan untuk tugas tupoksi. Nah, itu di dalamnya kegiatan, tapi salah satu yang akan saya lihat dan amati setelah kami evaluasi, di mana kami mendapatkan isu-isu yang ada di lapangan, terutama terhadap UKM, Pak. Nah, ternyata ada di wilayah kerja kami IKM yang berbentuk pembuatan bola, Pak. Nah, ternyata setelah kami analisa dan evaluasi, di mana kegiatan tersebut sangat bagus sekali, akan tetapi kerjasamanya itu tidak ada yang misteri Pak, karena hanya pelaku IKM itu aja yang melaksanakan kegiatan tersebut. Padahal kalau kita lihat di zaman sekarang, kayak bola sepak itu Pak, perlu sekali kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Nah, ya salah satunya produk itu bisa terjual, income per kapita dari IKM itu maju, dan kalau dilihat dari adik-adik sekolah, mungkin salah satunya kesehatannya, mungkin ya Pak ya, kesehatannya dengan kita berolahraga, kita bisa mendapatkan badan yang sehat. Dan akhirnya kami akan mencoba mengangkat isu itu, mudah-mudahan terlaksana dengan baik atas kerjasamanya Forkopincam, Pemdes setempat, dan pelaku IKM dan pihak ketiga. Pihak ketiga salah satunya Dinas Pendidikan atau sekolah-sekolah Pak, baik SD, SMP, ataupun SMA. Dan mungkin ke depannya juga bisa kami kolaborasi dengan pihak ketiga, ya yang pihak ketiga yang berhubungan dengan CV Pak, yang berhubungan dengan komponi profilnya ada di dalamnya, salah satunya penjualan alat-alat olahraga. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Mudah-mudahan terlaksana Pak ya. Ya, pesannya
Amin Pak. Untuk evidence base-nya ya, kalau bisa diperkuat lagi, kemudian di tahap-tahap kegiatannya menjadi kunci tadi ya. Dan kita akan belajar perencanaan kegiatan. Yang sering terjadi itu tahap kegiatannya tidak masuk akal atau tidak ilmiah, sehingga pada saat pelaksanaan itu banyak yang tidak tercapai. Jangan sampai di aktualisasinya itu dalam jangka pendek 1 bulan itu tahap kegiatannya tidak tercapai. Oleh karena itu di perencanaannya benar-benar dimatangkan, baik dari segi uraian tahap kegiatannya, indikator dari mutunya yang ada di activating itu ya, kemudian pertimbangan sumber dayanya apakah mampu mencapai dalam waktu 1 bulan. Mungkin itu ya. Silakan yang lain selain Pak Yopi, silakan. Yang belum? Izin mungkin saya Pak. Iya Mulia, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mungkin terima kasih Pak di awal. Ya. Tadi saya belum sempat memperkenalkan. Saya Lia Barah, PDH nomor 11 Pak. Kemudian instansi kami, saya dari DPPKB, kami di PT Daladuk Cireunghas Pak. Oh iya, ini menggantikan saya nih Bu. Mungkin yang disampaikan, ya Pak, dulu Bapak di sana katanya ya Pak. Ya, mohon izin Pak menyampaikan kerangka agenda yang saya sampaikan di tugas 3 ya. Karena memang sesuai dengan apa yang ada di kami. Mungkin ini saya sampaikan dulu ya. Secara ini program Bangga Kesana salah satunya adalah mungkin Bapak sudah familiar dengan sistem melalui SIGA ya, New SIGA, Sistem Informasi Keluarga, yang memang itu menjadi bagian dari kami selain teknologi-teknologi lain gitu ya. Kemudian yang akan saya gali di sini adalah permasalahan-permasalahan yang ada tentunya dengan pelaksanaan dari SIGA itu sendiri. Di mana kami mungkin kenapa memunculkan itu, karena kami mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperlihatkan atau mencapai target-target yang memang sudah ada di SIGA. Salah satunya mungkin untuk kami itu sebetulnya ada agenda untuk percepatan penurunan stunting, dan di SIGA juga sudah terakomodir di situ Pak ya. Kemudian untuk pencapaian program yang kaitannya dengan keluarga berencana, termasuk mungkin pencapaian program KB, kemudian Catin dan lain-lain. Sekarang sudah terintegrasi Pak di SIGA. Nah, masalahnya mungkin analisis yang perlu saya sampaikan di sini. Penginputan itu belum semuanya real time gitu. Kenapa kami dari pusat kemudian ke provinsi sampai ke kabupaten punya batas waktu untuk penginputan. Sekarang itu SIGA sudah masuk ke ranah pengaruh terhadap tukin untuk para PKB Pak. Jadi kalau PKB tidak menginput secara real time, itu nanti ada pembatasan atau penundaan turunnya tukin dari individu yang bersangkutan ya. Nah, itu mungkin salah satu upaya pusat, provinsi, kabupaten agar para PLKB atau PKB yang belum menginput SIGA sesuai dengan waktu yang diharapkan bisa secepatnya. Itu memang masalah dan itu sudah berupaya seperti itu sampai di sana. Kemudian ini Pak, untuk masalah yang berikutnya adalah mungkin kendala dari sarana prasarana ya. Itu salah satu yang memang selalu menjadi kendala. Bapak tahu sendiri mungkin ya sarana prasarana di kami seperti apa. Jadi belum optimal sehingga belum bisa sepenuhnya waktunya pas gitu untuk penginputan.
Kemudian kami sebagai peran di situ, pimpinan tertinggi mungkin di UPT, upaya-upaya yang sudah dilaksanakan tentunya adalah menganalisa dulu masalahnya kenapa, sampai akhirnya mungkin kami sudah bisa menyimpulkan bahwa memang satu, untuk sarana dan prasarana kami sudah ajukan, kami sudah diskusikan ke tingkat kabupaten, dan itu menjadi satu pertimbangan sehingga nanti mungkin kabupaten akan menyiapkan, mengalokasikan secara bertahap untuk agenda pemenuhan kebutuhan sarana prasarana. Kemudian kami juga mengadakan satu evaluasi pada diri kami gitu Pak. Kami kemudian di situ juga kan ranahnya mungkin ini ke administrasi juga ya. Karena sekarang di kami sudah tidak ada operator Pak. Jadi PLKB tidak ada khusus untuk penginputan ya. Jadi semua PLKB wajib menjadi operator bagi penginputan laporan ya. Jadi akhirnya kami menyepakati dengan kepala KTU, ya, kepala tata usaha atau kepegawaian kami harus paham dulu nih apa sih isi dari JIGA itu. Jadi di situ kami kolaborasi, walaupun mungkin kapasitas kami tidak seperti teman-teman PLKB yang sudah biasa gitu kan, kami harus tahu nih. Jadi di akhir kami bisa mengevaluasi sampai di mana sih penginputan itu sudah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah itu mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Kalau setiap saat dilihat, mungkin sebelum sampai ke kabupaten atau provinsi, kami bisa lebih mengidentifikasi dulu, gitu kan. Ini capaian-capaian mana nih yang belum, gitu, yang belum diinput oleh teman. Kemudian selain itu mungkin kami selalu mengadakan evaluasi mingguan sesuai dengan memang kami himbau oleh kabupaten bahwa kami selalu melakukan meeting di tingkat PT. Kemudian kami juga sudah melakukan lokakarya mini bulanan. Sekarang itu difasilitasi Pak setiap bulan. Kalau dulu mungkin tidak, sekarang kami selalu mengadakan lokakarya mini bulanan dengan lintas sektor, sehingga outputnya hasil dari JIGA ini kami bisa sampaikan sesuai dengan masalah mungkin yang ada yang dihasilkan oleh hasil inputan teman. Ya, itu mungkin Pak yang sudah kami selesaikan tugas dari kelompok. Tugas dalam hasil SKM itu tindak lanjut ya. Nah tindak lanjutnya setelah saya analisa gitu Pak di lapangan itu sampai sejauh ini belum ada perubahan begitu. Nah dari data itu, dari data hasil survei kepuasan masyarakat Kecamatan Cibitung itulah, maka saya coba masuk ke ranah itu. Barangkali walaupun saya di sini sebagai jabatan saya sebagai KPE Pak, bukan kasih pelayanan publik begitu. Namun atas dasar tadi itu, berdasarkan data tadi dari hasil dari hasil SKM. Nah makanya saya coba mau membuat inovasi terkait dengan pelayanan publik itu Pak, supaya kedepannya survei kepuasan masyarakat Kecamatan Cibitung minimal lebih mendekati lah hasil dengan tujuan SKM Kabupaten Sukabumi begitu Pak. Di sana itu Kecamatan Cibitung waktu itu Pak, capaian standar kepuasan masyarakatnya itu 83,40%, sedangkan target dari target kabupaten Pak Bupati itu 92,26%, dengan kategori kalau kabupaten itu sangat baik ya. Kami Kecamatan Cibitung baik begitu, posisi baik. Namun kalau saya analisa di situ gapnya jauh gitu dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang memang mendekati predikatnya itu sangat baik begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dhani. Nanti mudah-mudahan bisa dikomunikasikan dengan coach ya Pak. Kalau coach itu biasanya mengarahkannya sesuai dengan tupoksi Pak. Yang dikhawatirkan nanti Bapak
tidak bisa menguraikan dengan detail keberlanjutannya seperti apa, karena itu tupoksi orang lain. Nah, kalau memang latar belakangnya dari IKM yang rendah atau tidak sesuai standar yang ingin dicapai, bisa diuraikan dari situ. Dari IKM tadi, indikator-indikator apa yang kaitan dengan tupoksi kita. Tapi kalau Bapak tetap menggunakan itu, nanti tergantung Bapak, silakan konsultasi langsung ke coachnya, apakah coachnya bersedia atau seperti apa. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak Dani. Siap Pak, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang belum, siapa ini? Ada Ibu Karlina. Saya jawab Pak. Saya Rinda. Bu Rinda, silakan Bu. Ya. Saya Rinda Pak dari Dinas Ketahanan Pangan. Kebetulan saya ada di Subkoordinator Kelembagaan Keamanan Pangan, sekaligus jabatan fungsional saya analis ketahanan pangan Pak. Oh iya, silakan Bu. Terkait tugas di agenda 3 Pak, saya mengangkat tentang monitoring dan evaluasi pada pengendalian pelaksanaan kegiatan bagi para pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan Pak. Menggunakan aplikasi nggak Bu? Nggak. Itu belum Pak, karena memang waktu itu tujuan awalnya saya ingin melihat ketaatan dari pelaku usaha tentang pemenuhan 3 komitmen. Yeah. Setelah saya ngobrol dengan mentor, kemarin Pak Kabid menyarankan kalau saya membuat satu kegiatan tentang sekolah pangan aman. Karena di bidang kami Pak, di tahun ini kami sudah punya 2 inovasi. Yang pertama itu adalah pasar pangan aman yang kami sebut dengan pasangan kami, dan desa pangan aman. Di situ kami punya 2 inovasi, dan Pak Kabid menginginkan kalau kami juga punya sekolah amannya, dan akan kami plotting nanti di satu kecamatan tertentu, di mana di situ ada pasar amannya, ada desa pangan amannya, dan sekolah pangan amannya. Mungkin itu Pak, karena memang dari tugas di agenda 3 dengan rencana aksinya akan berbeda Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Rinda. Iya Pak. Nanti dipertimbangkan ya Bu, ketercapaian waktunya kan untuk aksi perubahan hanya 1 bulan ya Bu. Ya Pak, rencananya kalau misalnya yang 1 bulan. 1 atau 2 bulan ya, sekitar itu itu 8 minggu atau 2 minggu, 6 minggu ya. Dipertimbangkan apakah bisa terlaksana dalam waktu yang sangat terbatas itu. Kemudian tahap-tahap kegiatannya yang mau diperhatikan. Iya. Terus disesuaikan dengan, kalau bisa sesuaikan dengan tupoksi Ibu, supaya nanti pada saat memastikan keberhasilan itu akan bagus. Bapak Ibu, di evaluasi laporan aksi perubahan yang akan Bapak Ibu lalui nanti, ada evaluasi juga tentang keberlanjutan aksi perubahan, itu diukurnya. Jadi kalau tadi cerita tadi misalnya kita mengerjakan aksi perubahan tupoksi orang, dikhawatirkan keberlanjutannya itu tidak akan tetap itu ya, atau nilai di komponen keberlanjutannya menjadi tidak maksimal. Iya, oke. Baik, terima kasih. Yang belum silakan. Bu Lucy udah belum Bu? Ibu Lucy udah belum? Ibu Lucy mendengar? Ya Pak. Ya, silakan Bu. Ini Pak, kemarin di FI 3 itu kemarin judulnya optimalisasi peran kader pembantu pembina keluarga berencana desa. Oh, iya. Itu berhubungan tadi dengan sama Bu Lia Barah ya, yang MD 11 ya. Kami sama satu instansi sama Bu Lia, cuma Bu Lia tadi mengambil dari SIGA. Nah, saya mengambil dari PPKBD-nya Pak, karena di situ PPKBD juga mengisi aplikasi SIGA juga. Ternyata pas dievaluasi hasil PPKBD di lapangan masih menurun, program-programnya belum tercapai. Kalau ini Ibu identifikasi masalahnya Bu, ada eviden datanya? Ya, belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan kader KD. Ya, itu kan inovasinya ya.
Ya, Maksudnya identifikasi masalahnya apakah sudah Ibu uraikan di situ untuk data kenapa permasalahan ini diangkat? Alasannya karena data ini karena data ada. untuk pengisian di aplikasi SIGA masih belum tercapai, Pak. Oh, ada ya. Ya. Baik. Kemudian kaitan dengan perencanaan, Bu, itu kan ada tahap kegiatan ya, tahap Ya. kegiatan. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi, pembentukan tim, pemberdayaan tim, peningkatan kompetensi anggota tim ya, keberlanjutan tim, itu kira-kira yang harus dipertimbangkan ya. Nah, gimana Bu menurut di aksi perubahan yang Ibu rencanakan itu? Ditinjau dari tadi ya, dari data kan udah tadi ya. Kemudian tahap kegiatannya seperti apa, alokasi waktu apakah mencukupi sumber dayanya, waktunya, keuangannya, atau pengendaliannya seperti apa. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kompetensi dari tim tadi ya. Bagaimana keberlanjutannya nanti apabila Ibu mungkin dimutasi ke kecamatan lain. Nah, silakan Bu. Ya. Mungkin ya Pak. Ya, silakan. Mungkin nanti saya di kantor mungkin akan mengundang PPKBD-nya untuk mengevaluasi sejauh mana kader KB itu mengetahui program-program badan bencana. Kemudian nanti untuk aksi perubahan saya mungkin nanti akan membuat aplikasi yang isinya itu pengetahuan tentang program bangga bencana. Di situ nanti PPKBD itu akan dilatih dulu sama kita. Kemudian si PPKBD sudah terlatih akan mensosialisasikan lagi ke masyarakat desa masing-masing. Yang intinya dari isi aplikasi itu nanti mungkin ada saya mengambil BASIKA ya, Balai Informasi Komunikasi. Di situ isinya ada program berencana sampai KIE tentang keluarga berencana, dan nanti si PPKBD itu memberikan aplikasi itu kepada masyarakatnya, apa guna dari aplikasi itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya aplikasi itu pencapaian laporan di SIGA. Baik, Mungkin seperti terima itu, Pak. kasih Bu Tresna. Nanti mungkin dalam jangka waktu 2 bulan ya, Bapak Ibu harus bisa mengukur sebelum Ya, Pak. ada inovasi kondisinya. Bapak izin, suaranya masih belum terdengar. Sorry. Ya, sorry. Ya, jadi nanti dalam waktu kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan lah, Bapak Ibu off kampus. Bapak Ibu kan masuk lagi nih seminar aksi perubahan. Nah, di indikator tadi Bapak Ibu harus bisa mengukur indikator kuncinya ya. Belum ada aksi perubahan, misalnya capaian tadi yang itu sampaikan Bu Lucy, capaiannya berapa persen. Setelah aksi perubahan capaiannya menjadi berapa persen setelah 1 bulan setengah kurang lebih ya. Nah, Ya. harus dari itu adalah indikator kuncinya, dan itu selalu ditanyakan oleh penguji. Kemudian Bapak Ibu, karena saya juga di pengampus di lapangan ya, di lapangan itu ada 2 pengampusnya, saya dengan Pak Dr. Siana. Kebetulan Pak Dr. Siana sudah senior sekali, sehingga secara teknis semua saya handle dari mulai pedomannya sampai nanti pada saat Bapak Ibu ke lapangan. Nah, untuk studi lapangan nanti kita di Banyumas, kelompoknya itu terbagi 4 ya. Ada kelompok tentang kepegawaian, terutama Bapak Ibu yang ada di Kepegum atau di Umpok, itu masuk di kelompok kepegawaian. Nanti kita akan melihat kondisi PKPSDM di sana. Kemudian ada kelompok lain, yaitu kelompok kesehatan. Kita akan melihat di dinas kesehatan atau puskesmas unggulan di sana. Yang intinya terdiri dari Bapak Ibu yang
latar belakangnya adalah pejabat di KB, di kesehatan, dan ada beberapa yang dari instansi lain karena kelompoknya diplot 10 orang. Jadi ada nanti yang tidak sesuai dengan tupoksinya, tetapi yang Bapak Ibu lihat di sana adalah penerapan dari mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Agenda 2 ada 4, agenda 3 ada 7. Nah, dalam kaitan dengan mapel hari ini yaitu komunikasi pelayanan publik dan perencanaan, Bapak Ibu kalau berada di lokus yang berbeda dengan tupoksi Bapak Ibu, yang dilihat jangan outcome-nya, jangan SOP-nya, tetapi bagaimana perencanaannya. Perencanaan di lokus tadi sesuaikan dengan modul yang ada. Bagaimana komunikasi dari pejabat pengawas yang ada di sana atau pejabat tingkat atas di sana dalam mengkomunikasikan pelayanan publiknya dalam membentuk komunikasi antar tim efektif. Nah, itu ya kaitan dengan mapel kita hari ini. Jadi kita nanti akan ada di kabupaten lain, kita akan menggali itu. Nanti Bapak Ibu akan menyusun laporan individu dan laporan kelompok plus laporan angkatan. Laporan individu itu yang berbeda dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu harus bisa membuat uraian action plan tentang rencana apa yang akan diadopsi atau diadaptasi dari lokus yang ada di Banyumas. Misalnya Bapak Ibu posisinya ada di Dinas Perhubungan, tetapi lokusnya di Bapeda. Kenapa? Karena di Dinas Perhubungan hanya 3 orang kan satu angkatan, jadi tidak mungkin kita ke Dinas Perhubungan. Misalnya Bapak Ibu di Bapeda, ya berarti Bapak Ibu melihat di sana dari segi perencanaannya, dari segi komunikasinya, pelayanan publiknya, atau dari segi manajemen mutunya, atau dari segi manajemen pengawasannya, manajemen pengendaliannya, seperti itu ya. Yang ada di mapel-mapel agenda 2 dan agenda 3 yang ada 11 itu, Bapak Ibu beri semacam uraian pertanyaan apa yang akan saya gali dari lokus. Jadi lokusnya tidak harus sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu, tapi lokus yang kita gali itu tentunya penerapan agenda 2 dan agenda 3 di sana. Nah, ini bisa berkaitan dengan mapel hari ini yaitu komunikasi pelayanan publik dan perencanaan kegiatan pelayanan publik. Ini lokusnya di kesehatan, di Bapeda, di PKP SDM, dan di satunya yang di kecamatan, nanti ada satu kelompok kecamatan akan ke kecamatan unggulan atau ke tata pemerintahan setda. Kita lihat nanti. Kalau lokasi kecamatan unggulan sangat jauh dari rombongan, ya kita ambil saja yang dekat, yaitu Tapem yang ada di setda. Tapem kan membawai kecamatan juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita gali di lokus itu adalah penerapan mapel-mapel yang 7 plus 4 tadi, 7 di agenda 3 dan 4 di agenda 2. Di samping ada lagi ya inovasi, beda lagi ya, inovasi nanti Bapak Ibu lihat inovasi apa yang di sana yang perlu kita adopsi. Nah, berkaitan dengan agenda 3 hari ini ya Bapak Ibu bisa mengeksplor agenda 3, mata pelatihannya ada 7, penerapannya di lokus seperti apa. Nah, untuk tugas individu kita mulai dari perencanaannya. Yang Bapak Ibu tadi disampaikan di awal ya, bagaimana strategi merencanakan pelayanan publik di instansi Bapak Ibu, kemudian di instansi lain untuk tugas kelompok, termasuk di situ dalam memanfaatkan teknologi informasi dan mempertimbangkan mutu pelayanan. Ya tugasnya jangan lupa sebisa mungkin Bapak Ibu buat sampai jam 23.59 ya. Kalaupun belum selesai Bapak Ibu upload aja sebisanya supaya nilainya tidak terlalu jatuh ya. Ada lagi? Kita masih punya waktu 3-5 menit. Kalau ini Pak, boleh Pak sharing lagi Pak. Ya. Tadi saya ingin ada penguatan dari Bapak terkait dengan itu yang pelayanan publik yang rencananya ingin saya terapkan begitu. Sama-sama. Ya Pak, ini teh saya emang agak apakah mau berubah lagi apa maksudnya? Sebentar, Pak Dani di KPE. Iya KPE Pak, di KPE. Nah di KPE itu kan banyak Pak, ada keuangan perencanaan ya. Oh iya sih.
Cuman itu teh saya sulit apa mencari ininya Pak untuk penyelesaiannya gitu, untuk apa jalan keluarnya Bang, maksudnya terapkan gini Pak, nanti. Pak Dani, dari IKM itu kan banyak indikatornya ya. Ada berapa indikator Pak IKM? Nah, indikator itu Pak Dani pilih yang berkaitan dengan tupoksi. Tupoksi KPE mah sangat luas Pak, dari mulai keuangan sampai perencanaan ya. Oh iya Ya, sih. Sebetulnya banyak ya. juga sih permasalahan, cuman saya teh untuk apa untuk mencari solusinya itu Pak. Nanti itunya penyelesaian solusi apa Ya. akhirnya begitu inovasi yang Ini diterapkannya Pak yang Dani, bikin saya bingung. kalau solusi kan ada yang bisa mendongkrak kinerja secara langsung ya. Ada juga yang mendongkrak kinerjanya ini secara tidak langsung ya kan. Ada tadi indikator outputnya kan, ada indikator antara ya, outcome, indikator outcome langsung dan indikator outcome antara kan Pak. Artinya kalau kita misalnya ingin IKM-nya tinggi ya, kita explore dari indikator IKM tadi yang berkaitan dengan tugas kita di KPE misalnya, mana yang rendah. Nah, itu boleh jadi bisa mendukung IKM. Nah, bisa mendukung langsung maupun tidak langsung. Mendukung langsung pada saat uraian dari indikator tadi memang berkaitan langsung dengan tupoksi kita. Tetapi kalau tidak berkaitan ya bisa jadi itu mendukung secara tidak langsung ke IKM. Kalaupun tidak mendukung peningkatan kinerja IKM, paling tidak meningkatkan kinerja unit kerja Bapak atau kinerja tupoksi Bapak. Gitu. Ya. Ya. Jadi peningkatan kinerjanya tidak harus diukur dengan peningkatan kinerja organisasi Pak, bisa peningkatan kinerja sesuai tupoksi Bapak ya. Oh gitu. Atau kalau Bapak bisa menguraikan dukungannya dengan IKM misalnya secara tidak langsung ya bisa saja di situ. Karena kan tidak mungkin lah IKM itu tinggi kalau dari segi perencanaannya tidak bagus, dari segi keuangannya tidak bagus. Seperti itu Pak ya. Oke, siap Pak. Ya. Siap. Yang belum silakan. Berapa orang coba resen yang belum? Yang belum nanti ketemu lagi di hari Selasa berarti ya. Berapa orang Pak? Pak, mohon maaf, mohon izin Pak, klarifikasi untuk tugas pribadi. Oh iya, silakan. Ya. Tugas pribadi yang pertama itu kan peserta yang mana ya? Menceritakan yang mana ya Pak? Oh ini, yang berbasis teknologi ya. Nah, penyusunan strategi perencanaan kegiatan pelayanan publik berbasis teknologi digital ya Pak, itu. Ya. Yang mana ya? Nah, betul. Saya share dulu ya, saya share dulu Bu. Ya Pak. Ya, kesulitan ini sedang kurang bagus sebenarnya, saya keluar lagi. Yang ini Bu. Iya Pak. Terus? Ya. Ya. Lupa lagi. Kalau PPT-nya ini ada di Google Sheet ya Pak Ibu. Karena sudah saya share di LMS tapi dihapus sama adminnya, pindahkan ke Google Sheet. Ya Pak, sudah ada. Ini ya Bu. Yang mana Bu? Masih di mute Bu, suaranya masih di mute. Maaf, masih di mute.
kaitan dengan tugas pribadi karena ini juga nanti berhubungan dengan kelompok. Ini dikaitkan dengan RAP atau tidak Pak tugasnya? Dengan rancangan atau dengan apa yang sudah kami susun gitu, sudah di plan gitu. Ya. Apa dikaitkan dengan tugas sekarang? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bapak Ibu bisa membedakan perencanaan pelayanan publik dengan perencanaan rancangan aksi perubahan ya. Jadi di tugasnya ini Bapak Ibu adalah membuat strategi perencanaan kegiatan pelayanan publik. Jadi berbeda Bu. Walaupun sama juga pelayanan publik yang kaitan dengan RAP ya boleh-boleh saja. Artinya Kalau sama nggak apa-apa ya Pak, misal. Tapi dipastikan dulu bahwa RAP-nya itu adalah kegiatan pelayanan publik Bu ya. Karena ada juga RAP yang tidak berupa kegiatan pelayanan publik ya. Misalnya kaitannya hanya memperkuat kalau arsip memperkuat arsip misalnya, itu kan tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, maksudnya hanya berkaitan dengan pelayanan individu yang ada di instansi atau ya pelayanan publik tidak langsung lah. Yang ini kita samakan persepsinya ya, dimaksud pelayanan publik pelayanan langsung ya ke masyarakat. Karena kalau kita batasi ke pelayanan publik yang selama ini banyak masalah itu kan yang pelayanan publik yang kaitan dengan masyarakat sebenarnya. Kalau dengan pelayanan kita dengan sesama ASN itu sebenarnya tidak banyak yang muncul ya, internal biasanya kan ya. Misalnya Ibu melayani cuti kepegawaian di instansi Ibu ASN itu kan internal ASN kan. Di permasalahan itu belum terlalu besar lah. Nah kita inginnya di sini adalah faktor perencanaan pelayanan publik. Di luar itu Bu ya, dengan tadi yang Ibu tanyakan, dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasinya atau teknologi digitalnya. Berarti Pak, berarti ini untuk khusus pelayanan publik ya. Kalau di kami mungkin kalau di kelompok Ibu ada yang RAP-nya pelayanan publik ya, misalnya di mana tadi? Kesmas biasanya ya Pak. Dinas Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan tadi untuk membuat pangan aman di SD kan pelayanan publik. Artinya bukan internal ASN kita lah maksudnya. Internal ASN atau teman-teman kita yang kita layani gitu. Kalau bisa ke masyarakat gitu. Karena selama ini yang menjadi keluhan masyarakat kan di pelayanan publik kita kan masih buruk. Nah, ini kaitannya dengan berbasis digital gimana Pak? Dengan apa Bu? Yang berbasis digital. Nah, kalau bisa yang ada kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital. Tapi kalau tidak ada mungkin bisa itu ambil, tetapi diuraikan di situ di rencana apa ya, masukan atau rencana tindak lanjutnya yang ada itu mungkin lebih baik menggunakan digital gitu. Jadi kalaupun belum ada di situ, di tempat yang ingin Ibu analisis pemanfaatannya, diuraikannya di semacam di tindak lanjutnya sebaiknya untuk memaksimalkan pelayanan A menggunakan pemanfaatan teknologi digital apa gitu. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi tugas ini yang ingin dinilai Bapak Ibu adalah kemampuan Bapak Ibu pertama dalam merencanakan seperti mapel hari ini kan, perencanaan pelayanan publik. Jadi hari ini mapelnya bukan perencanaan aksi perubahan, makanya saya tidak banyak menyinggung aksi perubahan. Jadi perencanaan pelayanan publik sebenarnya. Kemudian bagaimana melaksanakan dan mengendalikannya. Nah, kalau melaksanakan itu kan tentunya ada pengendalian. Nah, di situ kaitan dengan judul dari agendanya, agenda pengendalian pekerjaan. Nah, ditambahkan karena kita ada 2 mapel kan hari ini, komunikasi pelayanan publik, bagaimana mengkomunikasikan itu secara digital gitu. Itu mungkin ya Bu ya. Ya, jadi boleh keluar gitu Pak, karena memang jujur kami kan tidak terlalu spesifik ya ke pelayanan publik mungkin ya. Ya kalau untuk itu bebas. Kami. Ya, kan ini tidak harus sesuai dengan RAP kan.
Tapi kalau sesuai dengan RAP ya boleh-boleh saja yang sesuai. Terutama yang kelompok ya. Yang kelompok Ya. itu. Kalau yang individu masihlah ditolerir kalau Ibu tidak ada, ya bagaimana lagi kalau tidak ada. Ya masih diperkenankan lah. Tidak menyangkut pelayanan publik kalau di individu, tetapi kalau di kelompok ya diupayakan ya. Ya Pak, ya Pak. Turun Mohon Pak. izin Pak, mohon Silakan. izin ini Silakan, Pak sebagai Dedi. sharing Pak. Ya, Silakan. eh, untuk di pelayanan publik, saya mengambil ini Pak, perekaman atau administrasi kependudukan ke Iya. daerah yang aksesnya jauh, terutama di Sidolog itu. Mobile ya. Berarti mobile ya. Ya, jadi jemput bola Pak, istilahnya jemput bola gitu. Ya. Nah, apakah itu juga memang berbasis teknologi Pak ya? Pada saat mengambil data, Bapak menggunakan teknologi enggak? Jadi gini Pak, jadi kita melaksanakan perekaman, iris mata, tanda tangan itu. Jadi misalnya gini, saya mengambil itu adalah penanganan atau pengendalian administrasi kependudukan yang sasarannya itu kita adalah manusia usia lanjut, disabilitas, dan usia yang mencapai 17 gini, tahun. Pak Dedi, Ya. pada saat Bapak mencatat ya, melakukan aktivitas itu kan dikirim pakai website, pakai email, atau pakai aplikasi kan? Mengirimnya. Jadi gini, oh iya Pak, jadi iya. alat-alat yang ada, karena di kecamatan itu, di kecamatan Sidolog sekarang sudah bisa untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP Pak. Jadi alat-alat itu kami bawa ke tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan misalnya sebelah sini ada jaringan internetnya bagus. Nah itu mungkin di tempat-tempat seperti itu. Itu Pak, bisa secara Pak. garis besarnya. Bisa Pak, sangat bisa. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga ya, Bapak Ibu silakan mengerjakan tugasnya supaya nanti nilainya bagus, waktunya istirahat juga cukup ya. Tapi tadi ya Bapak Ibu jangan meninggalkan room utama kalau bisa. Manfaatkan room itu untuk berdiskusi, terutama untuk tugas kelompok. Kami akan memantau meskipun secara random, tidak terus menerus. Nanti mungkin jam berapa akan masuk baik panitia maupun di pengampu, dan ada satu lagi sebenarnya di pengendali mutu sebenarnya. Suka ada yang memantau dari tim pengendali mutu pelatihan. Baik Bapak Ibu, karena hati inovasi yang sudah berhasil dan kita meniru. Kenapa inovasi ini bisa berhasil, itu apa poin-poin apa saja yang bisa membuat aplikasi itu berhasil atau kenalah dengan masyarakat. Cara-caranya sebenarnya orang teh Pak, jadi menjiplak atau cara-cara teh kudu kumaha ya. Jadi di saat kita membuat inovasi, kita membuat gambaran, oh ternyata cara-cara seperti ini itu dapat diterima oleh masyarakat, seperti cara-cara yang dilakukan Gojek, meskipun tidak sepenuhnya ya kita adopsi semua, tetapi disesuaikan dengan inovasi kita gitu. Ya betul. Pak Hartos. Sedikit masukannya. Ya. Pak Dedi, kalau kita misalkan mengadop, kan yang namanya inovasi itu kan bisa merekayasa atau meniru. Kalau kita mengadopsi dari instansi lain gitu, ada suara misalkan tentang yang berkecimpung di pelayanan publik langsung, terus kita adopsi inovasinya seperti apa. Kan isi aplikasinya apa, kemudian ya dibutuhkannya apa. Terus ngawaler Pak, soalnya ini. Pak Dani, naon Pak Dani? Punten.
apa panginten Pak? Ini mah hemat abdi ya, ngelihat Ya. baca dari non sih penugasannya gitu. Iya, Jadi iya, Bu, iya. begitu merenang gitu. Tapi mangga itu mah Iya, bila Pak ya. ya gitu. Mangga taduk capil berenang. Enggak, Pak Asep Suparman langsung teknis langsung pelayanan masyarakat. Aya sih di Disduk Capil pelayanan Simplin deh apa sistem Ya, pelayanan online. ya, Cuman kan berenang untuk dijadikan contoh mah kan harusnya jangan dari kelompok yang ada cenanya yang apa iya, tadi betul. katakan Bu itu, tapi cari gambaran dari luar. Namun seumpamana di kelompok kita ada anu ti dinas kebersihan, kayaknya Nggak ada kayaknya, Pak. walaupun anu diangkat mah Boleh. sampah jadi namanya kan kadang-kadang pemimpin abdi sok melihat di lapangan itu sampah teh kadang-kadang masih kena sok aya anu teu acan diangkut apa memang apa tuh apa petugasnya memang bukan dikhususkan apa petugasnya memang terbatas apa pengelolaannya memang apa tuh dalam hal apa tuh transportasinya memang kurang atau gimana. Kadang-kadang sampahnya nu harus besok diangkut teh kadang-kadang 3 hari 4 hari gitu. Nah, mungkin lamun seperti ditinggali kadinya mah meureunna sugan biasa Ya. teu lah kadinya gitu. Nah, terus dilihat Pak, digital apa yang diperlukan Pak prosesnya? Apakah masyarakat itu bisa mengadu secara online bahwa misalkan di daerah ini sampah belum terangkut atau gimana gitu. Jadi keefektifan dan keefisienan dari digital itu yang dilihat. Nah, mungkin sigana kedah kitunya secara digital mah jadi kayaknya kita harus memikirkan bahwa apa tuh perencanaan kayak digitalnya itu kayak gimana untuk sampah-sampah yang belum terangkut mungkin ya. Terus kalau seumpamanya memang harus kita melaporkan sistemnya harus kayak gimana mungkin melaporkannya gitu ya. Cuman saya juga belum kegambar di pas secara digital nama gitu kan cuman permasalahan nama gitu ada gitu. Secara digitalnya belum kegambar sama saya gitu harus bagaimananya. Mungkin ya soalnya nggak tahu sih kalau di dinas kesehatan itu di dinas itu apa kebersihan itu kayak gimana gitu cara ininya cara kerja pengangkutan sampahnya. Coba bila anu lain atuh punten. Dilajeng-lanya kedap aya ya. Aya sakedap. Mangga anu sanes atuh Bu Rina, mangga tadi bade ngabaler Bu Rinda, Bu Reni, mangga sok. Supados hidup lah. Jadi semua memberikan pendapatnya. Iya, Pak, mohon izin. Ya, silakan, Bu. Pak, Kedengaran Bu barusan oke kenceng, Bu. Di mute dulu, Bu. Itu mah di unmute. Oh, jadi colokin. Handap, amet di Gumina, ya kamu kan gandeng. Kamu itu Pak. Mampihan panginten mah leres anu di jadi tebu neng ya. Kalau tema apa yang di luar
nanti kita Hanya kurang jelas Bu. kira-kira mana nih Lepan yang suaranya Bu. bisa. Suaranya lepan. Sinyal awan pangintennya nuju di jalan nuju ieu tadi payun. Tahu saya ini mah. Mangga dilajeng. Ini Pak mungkin masukkan aja seandainya kita sulit untuk merumuskan tema apa, karena kalau nggak cepat. Amin. Amin. Pak Kades mah, Pak Kades mah termos nu kecil na, aya gelasan 2. Nah, hiji deui mah sertifikat desa. Ieu ari piagamna teu ka eta keun. Poho deui piagamna teu ka kamari teu ka print. Heuh, poho deui ke lah. Ya tersusah gitu. Saya nama sih ti dinas-dinas. Mohon mangga eta mah kumaha kesepakatan Bu. Nu disamik Pak Dedi mangga tadi teh. Jadi kan tadi oke kata Pak itu teh jangan yang di dinas kita gitu cenah tadi teh. Kita nyari dari luar sebagai contoh gitu. Tah mangga tah gitu saya sok. Leres tah diseduk nu seueur mah nya. Kawis eta mah IT mah. Ya di Dukcapil itu yang banyak. Mohon. Ada yang pelayanan KTP yang door to door-nya pakai motor tuh ada. Iya. Kadang enak kan diharuskan ke sekolah-sekolah oge kan. Ya. Kalau yang kemarin mah ke sekolah kan untuk menjaring yang iya, buat pilkada teh ya. Ya, Mohon. pemilih milenial. Kumaha Bapak Ibu? Pakatnya gimana? Tacan Bu, Mah tacan. dari intern aja Bu Liala di Dukcapil tah Pak Deni aya daripada di luar kita tidak. Kayaknya iya, soalnya Apa kalau ya? dari luar itu susah. Kita nggak ada masukan banget gitu kan. Nggak ada gambaran lah, kecuali kalau kita cari di YouTube. Misal gimana, ada apa gitu kan. Ada, tapi kan itu susah. Ini ada yang sharing. Ini dari Disduk Bu. Oh iya mah ini aja. Iya. Nah, itu aja. Daripada susah ya nyari-nyari sistem. ST lah. Biasanya mah di situ tuh banyak kan. Mohon. Kecamatan mana naon atuh teu aya. Itu ada yang berbentuk PDF-nya nggak Bu atau bisa di ke PDF-in nggak? Jadi kita bisa itu ngedit. Ya. Ini web di Robi eta karena buat gela apa aja kan?
Mbak. Itu bisa tuh. Ayo kita seberapa itu? 18.000. Ada hijau ke Bang Boy. Ini tinggal dibuat narasi. Pak Ega mana Pak Ega sok biasa bikin narasi deh Pak Ega tah. Dokter Metika. Atau kalau memang ada yang di tempat lain boleh. Tos apa lah eta. Tinggal diketik ulang ini mana latar belakang, dasar, tujuan sasaran, alur pelayanan online-nya. Ada masalah nggak? Iya pasti. Masalah mah biasanya terkait dengan IT mah Jaringan ya, jaringan, kuota. Nggak punya kuota. kata, gaptek, Nah, betul. pasti ada. Mangga masukanna Udah kayaknya Pak. Tobi Bu Haji Pak Ega di kontak yang dapat room. Siap, kedap. Izin Pak Ketua, sauna nuju ngalareskeun heula keran masjid. Abdi mah pokok ya bedug masjid bolong ya orang laresan lah tuh. Pak, ini Bentuknya bolong ada, Pak Deni. ini nu saha ieu teh punya siapa ini teh? Gimana Bu? Bu, Yang disduk, ini, disduk. Ya, Bu apa Asep Bapak Suparman Bu ini mah Bu? oh, yang Bapak tuh. Pak Deni. Alis, soalnya. Abdi mah sebenarnya teu berurusan aja gitu. Asep Suparman dah Bu. Oh, Iya kan teu tiasa di PDF-keun Pak Deni ya? Atau di ieu-keun? Kita punya tadi teh saya minta ka bidang PDIP ka Bu Kabid ngirim nu kieu keur di jalan Bu Kabid. ini teh tentang alur pelayanan namina teh naon teh? Simpelinnya. Simpelin sistem informasi pelayanan online. Jadi merubah dari pelayanan manual, masyarakat datang ke kantor Disduk atau ke UPTD. Jadi pembuatannya sekarang sudah bisa melalui online, melalui web. Semua produk Kakak KTP Capil, semuanya. baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Akta lahir? Akta lahir bisa, Iya. cuman kalau akta kematian masih harus ke kantor kayaknya teh. Untuk akta lahir bisa, jadi dikirim nanti produknya itu melalui email. Kan pendaftarannya ini nanti disertakan email sama nomor WA ya kalau nggak salah. Da abdi oge itu can muka ada di kota ya, di buka kabupaten. Oh, Pak, ini kalau latar belakang secara aturannya ada nggak Pak? Ada, karena Mana? apa ya Permen berapa tentang digitalisasi itu ada aturannya. Eta Jadi produk sok itu, produk Adminuk itu ada dua jenis, ada yang secara fisik dan secara digital nggak salah. Ada permennya itu. tuh
kan itu yang latar belakangnya harus ada permennya dulu berdasarkan permen anu. Nah, kalau ininya mah apa sih namanya teh? Kalau narasinya mah nggak beda-beda jauh sama yang kemarin kali Pak ya. Permendagri 7 2019 nih, tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Nah, itu aturannya di sini, dasar pelaksanaan programnya nih. Kantun ngetik berarti. Kantunnya Dur diketik ulang, Terus disesuaikan dengan tugas kita, ya strategi betul. ya. Ya nubat ngetikna naon keran bocor. Oh, itu aku pantun. Juru ketiknya ayo biasa tes selain Om Eka. Lukman, Lukman tadi dia. Kayaknya. Dari kelompok Dari 4 kelompok ada nggak? 4 mungkin kan idenya Oke. udah nih dari kelompok 3. Mana kelompok 4 mungkin ayo anu tiasa. Kelompok 4. Sok, mangga Ibu, Bu Lucia Ada Bu, kira-kira Pak Dedi, Bu. Bu, sama Pak Dani, kelompok 4. Mohon ya ngetik besok Kak, kantun ngetik be. Ya tahap pendahuluan latar belakang, judulnya mungkin ini. Pak Saya Jopri mana Pak share di Jopri? grup, di grup kelompok 3, nanti biar diketik di sini screen share yang ngetiknya di share grup ya. Ya pasok server Pak, Siap. kurang buka lami lamun misalnya ngantosan wae. Siap.